Pada masa ketika Islam mulai menyebar di tanah Jawa, muncul seorang ulama yang jalan dakwahnya berbeda dari kebanyakan. Ia bukan sosok yang gemar tampil mencolok, tidak pula dikenal dengan ceramah lantang yang mengguncang kerumunan. Namun justru dari sikap diam dan kebijaksanaannya, pengaruhnya menyebar jauh lebih luas. Dialah Sunan Kudus. Sunan Kudus hidup di tengah masyarakat yang masih kuat, memegang tradisi lama, kepercayaan turun-temurun, adat dan simbol-simbol budaya telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pendakwah memilih jalan konfronte, menghapus, melarang, dan mematahkan tradisi itu secara langsung. Namun Sunan Kudus memilih jalan yang jauh lebih sunyi. Tapi sebelum menyelami lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk bertawasul dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan bagi Anda yang sudah menulis kata amin di kolom komentar, saya doakan semoga diberikan kesehatan, serta diberikan rezekinya yang lancar. Amin, ya Robbal Alamin. Ia mengamati, ia mendengarkan. Ia memahami bahwa kepercayaan tidak bisa dicabut dengan paksaan. Jika dicabut paksa, yang tersisa hanyalah perlawanan. Di mata sebagian orang, Sunan Kudus terlihat terlalu hati-hati. Bahkan, ada yang menganggapnya lambat. Mengapa ia tidak langsung menghapus kebiasaan lama? Mengapa ia tidak menunjukkan kuasa Islam secara tegas? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul. Namun Sunan Kudus tidak tergesa menjawab. Baginya, dakwah bukan soal seberapa cepat orang berubah, tetapi seberapa dalam perubahan itu berakar. Sunan Kudus menyadari satu rahasia besar. Manusia akan menolak ajaran yang terasa mengancam identitasnya. Maka ia tidak datang sebagai perombak, melainkan sebagai penjaga keseimbangan. Ia masuk ke tengah masyarakat dengan adab, bukan dengan tekanan. Ia membangun kepercayaan terlebih dahulu. Ia menunjukkan akhlak sebelum ajaran. Ia memperlihatkan Islam lewat sikap jujur, amanah, dan penuh kasih. Tanpa sadar, masyarakat mulai menghormatinya. Bukan karena gelarnya, tetapi karena ketenangannya. Pada fase inilah, Sunan Kudus mulai menanam benih dakwah yang tak terlihat. Ia tidak banyak berbicara tentang perubahan, tetapi kehadirannya sendiri telah menjadi perubahan itu. Sedikit demi sedikit, masyarakat mulai bertanya, bukan dipaksa, melainkan tumbuh dari rasa ingin tahu. Dan ketika pertanyaan itu muncul, Sunan Kudus menjawab dengan bahasa yang mereka pahami tanpa merendahkan, tanpa menghakimi. Namun di balik sikap lembut itu, tersimpan strategi dakwah yang sangat cerdas. Strategi yang tidak banyak dicatat dalam buku sejarah, tetapi dampaknya terasa hingga hari ini. Inilah awal dari rahasia besar dakwah Sunan Kudus jalan sunyi, yang mengubah keyakinan tanpa menimbulkan luka. Seiring waktu, kehadiran Sunan Kudus semakin dikenal masyarakat. Ia dihormati, didengar, dan dijadikan tempat bertanya. Namun justru dari penghormatan itulah, ujian mulai datang. Tidak semua orang memahami jalan dakwah yang ia pilih. Sebagian pendakwah memandang langkah Sunan Kudus dengan heran. Mereka melihat masih banyak tradisi lama yang dibiarkan hidup. Mereka menyaksikan simbol-simbol budaya yang tidak langsung dihapus. Bagi mereka, sikap itu terasa janggal, bahkan dianggap sebagai kelemahan. Bisik-bisik pun mulai terdengar. Ada yang berkata, Sunan Kudus terlalu lembut. Ada yang menuduhnya berkompromi dengan keyakinan lama. Tidak sedikit pula yang menganggapnya takut kehilangan pengaruh jika bersikap tegas. Namun, Sunan Kudus tetap tenang. Ia tidak membela diri. Ia memahami bahwa tidak semua kebenaran harus dijelaskan saat itu juga. Ada waktu untuk berbicara, dan ada waktu untuk diam. Dalam pandangannya, memaksa perubahan hanya akan melahirkan kepatuhan palsu. Orang mungkin mengikuti secara lahiriah, tetapi batinnya menolak. Dan penolakan batin jauh lebih berbahaya daripada penolakan terbuka. Sunan Kudus memilih menanam akar sebelum memetik buah. Ia mendahulukan pemahaman sebelum tuntutan. Ia membangun iman dari dalam, bukan sekadar dari tampilan luar. Keputusan-keputusan Sunan Kudus sering membuat orang terdiam. Ia tidak melarang dengan kasar. Ia tidak menyebut sesuatu sebagai haram di hadapan orang yang belum mengenal maknanya. Ia justru mengajak berdialog, mengarahkan, dan memberi contoh. Di tengah masyarakat, ia dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga perasaan. Ia menghormati adat, menghargai keyakinan lama,
dan tidak pernah mempermalukan siapapun. Sikap itu membuat orang merasa aman berada di dekatnya. Namun di balik kelembutan itu, Sunan Kudus sangat tegas terhadap dirinya sendiri. Ia menjaga ibadahnya dengan disiplin. Ia menahan diri dari pujian. Ia memastikan bahwa setiap langkah dakwahnya murni karena Allah, bukan demi penerimaan manusia. Suatu hari, seorang murid bertanya mengapa ia tidak segera mengubah semuanya. Sunan Kudus menjawab dengan tenang bahwa iman yang tumbuh perlahan akan bertahan lebih lama daripada iman yang dipaksakan. Jawaban itu sederhana, namun mengandung kebijaksanaan yang dalam. Dakwah bukan perlombaan, bukan tentang siapa yang paling cepat mengubah orang lain, melainkan siapa yang paling sabar menuntun. Waktu mulai membuktikan pilihannya. Orang-orang yang awalnya hanya datang karena rasa hormat, kini mulai datang karena keyakinan. Tradisi yang dulu kosong makna, perlahan diisi nilai tauhid. Perubahan terjadi tanpa kegaduhan. Apa yang dulu dianggap kelemahan, justru menjadi kekuatan. Sunan Kudus menunjukkan bahwa dakwah paling berbahaya bagi kebatilan adalah dakwah yang tidak memicu perlawanan. Namun, ujian berikutnya akan jauh lebih berat. Keputusan besar Sunan Kudus akan mengguncang banyak pihak dan menjadi pembicaraan hingga baru Badabot kemudian. Di tengah meluasnya dakwah Islam di wilayah Kudus dan sekitarnya, Sunan Kudus mengambil sebuah keputusan yang mengejutkan banyak orang. Keputusan itu sederhana dalam bentuknya, namun besar dampaknya. Ia meminta umat Islam di wilayah dakwahnya tidak menyembelih sapi secara terbuka. Bagi sebagian orang, keputusan ini terasa aneh. Bukankah sapi adalah hewan halal? Mengapa justru dilarang? Pertanyaan itu muncul dari berbagai kalangan, bahkan dari sesama Muslim yang belum memahami arah dakwah Sunan Kudus. Namun Sunan Kudus tidak membuat keputusan itu tanpa pertimbangan. Ia sangat memahami kondisi masyarakat saat itu. Banyak penduduk masih memegang keyakinan lama yang memuliakan sapi. Jika dakwah Islam datang dengan melukai simbol yang mereka anggap suci, yang terjadi bukan penerimaan, melainkan penolakan total. Sunan Kudus melihat bahaya yang lebih besar. Jika umat Islam bersikeras menunjukkan kebebasan tanpa kebijaksanaan, maka pintu dakwah akan tertutup rapat. Islam akan dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai rahmat. Maka ia memilih menahan, bukan karena takut, tetapi karena bijaksana. Keputusan itu memicu perdebatan. Ada yang menuduh Sunan Kudus terlalu mengalah. Ada yang menganggapnya mencampur adukan agama dengan kepercayaan lama. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai bentuk kelemahan iman. Namun, Sunan Kudus menjawab dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa yang dilarang bukanlah ajaran Islam, melainkan cara penyampaiannya. Hukum tidak diubah, tetapi strategi dakwah disesuaikan dengan kondisi umat. Baginya, menjaga hati manusia lebih penting daripada mempertahankan ego kelompok. Ia yakin, jika iman sudah tertanam kuat, maka perubahan akan terjadi dengan sendirinya tanpa paksaan dan tanpa konflik. Waktu membuktikan kebijaksanaannya, ketegangan tidak terjadi. Masyarakat merasa dihormati, kepercayaan tumbuh. Orang-orang yang sebelumnya menjaga jarak mulai mendekat, mendengarkan, dan akhirnya menerima Islam dengan kesadaran penuh. Masjid Kudus pun berdiri sebagai simbol dakwah yang merangkul. Arsitekturnya tidak meniadakan unsur lokal, tetapi menyelaraskannya dengan nilai Islam. Bangunan itu menjadi pesan diam bahwa Islam tidak datang untuk menghancurkan, melainkan menyempurnakan. Keputusan Sunan Kudus ini kelak dikenang sebagai salah satu strategi dakwah paling cerdas di Nusantara. Ia menunjukkan bahwa kekuatan dakwah bukan terletak pada kerasnya sikap, tetapi pada kedalaman hikmah. Larangan itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan kendali diri. Dan dari situlah Islam tumbuh dengan damai, tanpa darah, tanpa paksaan, dan tanpa luka batin. Namun keputusan besar ini juga membawa konsekuensi. Sunan Kudus semakin disorot, dan ujian berikutnya datang dari arah yang lebih berat dari mereka yang merasa dirinya paling benar. Keputusan Sunan Kudus yang menahan umat Islam untuk tidak menyembelih sapi secara terbuka memang berhasil meredam konflik dengan masyarakat setempat. Namun, di balik ketenangan itu, badai lain justru datang dari arah yang tak terduga dari sesama pendakwah. Sebagian ulama dan dai memandang langkah Sunan Kudus sebagai penyimpangan. Mereka menilai kebijaksanaannya terlalu jauh, bahkan berbahaya. Dalam pandangan mereka, kebenaran harus ditegakkan apa adanya, tanpa kompromi terhadap tradisi lama. Perdebatan pun muncul. Sunan Kudus dipanggil untuk menjelaskan sikapnya. Kata-katanya ditimbang,
niatnya dipertanyakan. Ada yang turang-turanggen, menuduhnya melemahkan ajaran Islam demi penerimaan masyarakat. Sunan Kudus mendengarkan semuanya dengan tenang. Ia tidak memotong pembicaraan, tidak meninggikan suara. Ia tahu, kemarahan hanya akan mengaburkan tujuan dakwah. Ketika tiba gilirannya berbicara, ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengubah hukum, hanya memilih cara yang paling sedikit menimbulkan luka. Ia berkata bahwa dakwah bukan sekadar menyampaikan kebenaran, tetapi juga memastikan kebenaran itu bisa diterima. Jika hati tertutup karena merasa diserang, maka seindah apapun ajaran yang dibawa, ia akan ditolak. Namun tidak semua menerima penjelasan itu. Ada yang tetap bersikeras. Bagi mereka, pendekatan Sunan Kudus dianggap terlalu lunak, bahkan berbahaya bagi kemurnian iman umat. Ujian ini terasa berat, ditentang oleh mereka yang sejalan dalam tujuan, namun berbeda dalam cara. Jauh lebih menyakitkan daripada ditolak oleh orang yang belum mengenal Islam. Sunan Kudus merasakan kesedihan itu, tetapi ia tidak larut di dalamnya. Dalam kesunyian malam, ia berdoa panjang. Ia memohon agar Allah menjaga niatnya tetap lurus. Jika caranya salah, ia siap ditegur. Namun, jika caranya benar, ia memohon kekuatan untuk terus berjalan meski sendiri. Hari demi hari berlalu. Hasil dakwah Sunan Kudus mulai terlihat nyata. Masyarakat yang sebelumnya jauh dari Islam kini mulai memahami dan mengamalkan ajaran dengan kesadaran. Perubahan itu tidak dangkal, tetapi berakar. Perlahan, sebagian penentangnya mulai diam. Mereka melihat bahwa pendekatan yang mereka ragukan justru menghasilkan kedamaian dan penerimaan yang luas. Meski tidak semua mengakui secara terbuka, kebenaran itu sulit disangkal. Ujian ini menempa Sunan Kudus menjadi sosok yang semakin matang. Ia belajar bahwa perbedaan cara adalah keniscayaan, dan persatuan umat harus dijaga di atas ego pribadi. Ia tidak membalas dengan kemenangan, tidak pula menuntut pengakuan. Baginya, cukup Allah yang mengetahui. Dan dari ujian inilah, jalan dakwah Sunan Kudus semakin kokoh. Namun tantangan berikutnya akan datang dari arah yang lebih besar dari kekuasaan dan kepentingan dunia. Ketika dakwah Sunan Kudus semakin meluas, perhatian para penguasa pun tertuju kepadanya. Perubahan keyakinan masyarakat bukan hanya urusan agama, tetapi juga menyentuh urusan kekuasaan. Para bangsawan mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Sunan Kudus? Dan seberapa besar pengaruhnya? Panggilan dari istana pun datang. Sunan Kudus diminta hadir untuk menjelaskan ajaran dan sikap dakwahnya. Banyak yang mengira ia akan gentar. Berhadapan dengan kekuasaan bukan perkara ringan, apalagi bagi seorang ulama yang memilih jalan sunyi. Namun, Sunan Kudus datang dengan tenang. Ia tidak membawa pasukan, tidak pula membawa tuntutan. Ia membawa adab. Di hadapan para penguasa, ia berbicara dengan bahasa yang santun, namun tegas. Ia menjelaskan bahwa Islam tidak datang untuk merebut kekuasaan, melainkan untuk memperbaiki akhlak manusia, termasuk akhlak para pemimpin. Sebagian penguasa mendengarkan dengan hati terbuka. Namun ada pula yang merasa terusik. Mereka terbiasa dipuji, bukan dinasihati. Kata-kata Sunan Kudus yang lembut terasa seperti cermin yang memperlihatkan kekurangan mereka sendiri. Tekanan mulai terasa. Ada upaya untuk membatasi ruang dakwahnya, bahkan ada yang mencoba memanfaatkan pengaruhnya demi kepentingan politik. Sunan Kudus menyadari bahaya itu. Ia menolak dengan halus setiap ajakan yang berpotensi menyeret dakwah ke dalam perebutan kekuasaan. Baginya, dakwah yang bergantung pada kekuasaan akan kehilangan kemurniannya. Ia memilih tetap bersama rakyat, menjaga jarak dari istana, dan memastikan bahwa setiap langkahnya bebas dari kepentingan duniawi. Sikap ini membuat sebagian penguasa semakin curiga, namun juga membuat rakyat semakin percaya. Mereka melihat bahwa Sunan Kudus tidak mencari keuntungan pribadi. Ia berdiri di tengah, tidak tunduk pada tekanan, dan tidak memanfaatkan pengaruhnya. Di malam hari Sunan Kudus sering berdoa lebih lama. Ia tahu ujian kekuasaan lebih halus dan lebih berbahaya daripada ujian penolakan. Ia memohon agar hatinya tetap bersih, agar lisannya tetap jujur, dan agar dakwahnya tetap menjadi jalan rahmat. Waktu berjalan, tekanan mereda. Bahkan, beberapa penguasa mulai menghormati keteguhan Sunan Kudus. Mereka menyadari bahwa pengaruh sejati tidak lahir dari paksaan,
melainkan dari kepercayaan. Episode ini menjadi bukti bahwa Sunan Kudus tidak hanya bijak dalam berdakwah kepada rakyat, tetapi juga tegas dalam menjaga jarak dari kekuasaan. Ia berdiri sebagai ulama yang merdeka, tidak bisa dibeli, tidak bisa ditekan. Namun, perjalanan belum usai. Usia Sunan Kudus kian bertambah, dan pertanyaan tentang warisan dakwah mulai muncul. Apa yang akan tertinggal setelah dirinya tiada? Usia Sunan Kudus semakin bertambah. Langkahnya tak lagi secepat dulu. Namun pengaruhnya justru kian terasa. Ia tidak meninggalkan banyak tulisan, tidak pula menuntut pengakuan. Tetapi, apa yang ia tanam telah tumbuh dengan kuat di tengah masyarakat. Warisan dakwah Sunan Kudus hidup dalam keseharian, dalam cara orang saling menghormati, dalam sikap beragama yang tidak tergesa menghakimi, dan dalam tradisi yang tetap terjaga tanpa kehilangan arah tauhid. Islam hadir bukan sebagai tamu asing, melainkan sebagai bagian dari kehidupan. Masjid Kudus berdiri sebagai simbol dari jalan dakwah itu. Arsitekturnya mencerminkan kebijaksanaan, tidak menghapus unsur lokal, tetapi mengarahkannya pada makna yang lebih dalam. Bagi Sunan Kudus, bangunan bukan sekadar tempat ibadah, tetapi pesan diam tentang bagaimana Islam seharusnya hadir. Meneduhkan, bukan menakutkan. Murid-murid Sunan Kudus mulai menyebar. Mereka membawa satu pelajaran penting. Dakwah bukan soal kerasnya suara, tetapi beningnya niat. Mereka mengajarkan Islam dengan adab, kesabaran dan penghormatan terhadap manusia. Cara ini membuat ajaran Islam tumbuh tanpa perlawanan. Sunan Kudus sering mengingatkan bahwa pendakwah harus lebih sibuk memperbaiki diri daripada memperbaiki orang lain. Ia menolak menjadikan dakwah sebagai alat merasa paling benar. Baginya, kebenaran yang disampaikan dengan kesombongan akan kehilangan cahayanya. Pada masa ini, masyarakat mulai menyadari betapa dalam pengaruh Sunan Kudus. Banyak yang tidak ingat kapan tepatnya mereka berubah. Tidak ada paksaan, tidak ada ketakutan. Perubahan itu terjadi perlahan, hampir tanpa disadari. Di sela-sela kesibukannya, Sunan Kudus lebih sering menyendiri. Ia memperbanyak zikir dan doa. Ia merasa tugasnya hampir selesai. Ia tidak menunggu pujian, tidak pula mencari pengakuan. Cukup baginya jika masyarakat tetap rukun dan iman terus tumbuh. Suatu ketika seorang murid bertanya, "Apa yang paling penting dalam dakwah?" Sunan Kudus menjawab singkat, "Menjaga hati manusia. Jika hati rusak karena dakwah, maka dakwah itu gagal. Seindah apapun bahasanya." Jawaban itu menjadi inti dari seluruh hidupnya. Warisan Sunan Kudus bukanlah kontroversi, melainkan keseimbangan. Bukan larangan, tetapi kebijaksanaan. Bukan paksaan, tetapi keteladanan. Dan warisan itulah yang membuat dakwahnya bertahan jauh melampaui usianya. Ketika namanya kelak hanya tinggal cerita, nilai yang ia tanam akan terus hidup dalam sikap dan perbuatan manusia. Namun waktu terus berjalan, dan setiap perjalanan pasti menuju akhir. Sunan Kudus mulai mempersiapkan diri untuk perpisahan bukan dengan ketakutan, tetapi dengan ketenangan seorang hamba yang telah menunaikan amanah. Hari-hari terakhir Sunan Kudus dijalani dengan kesederhanaan yang sama seperti sepanjang hidupnya. Ia tidak mengasingkan diri, namun juga tidak lagi banyak berbicara. Setiap ucapannya kini terasa lebih dalam, seolah disaring oleh waktu dan pengalaman panjang. Masyarakat masih sering datang menemuinya. Ada yang meminta doa, ada yang ingin mendengar nasihat terakhir. Sunan Kudus menerima mereka dengan wajah teduh. Ia tidak berbicara tentang dirinya, tidak pula tentang jasa dakwah yang telah ia lakukan. Ia justru mengingatkan tentang hal-hal mendasar yang sering dilupakan manusia. Kepada murid-muridnya, Sunan Kudus berpesan agar dakwah tidak berubah menjadi ajang merasa paling benar. Ia mengingatkan bahwa kebenaran yang disampaikan tanpa adab akan melukai hati dan menjauhkan manusia dari Allah. Menurutnya, tugas pendakwah adalah menuntun, bukan menghakimi. Ia juga menegaskan agar umat Islam menjaga hubungan dengan sesama manusia. Baginya, ibadah yang indah harus tercermin dalam sikap sehari-hari. Jika seseorang rajin beribadah, namun menyakiti orang lain, maka ada yang keliru dalam pemahamannya tentang agama. Dalam kondisi tubuh yang semakin lemah, Sunan Kudus tetap menjaga lisannya. Ia tidak mengeluh, tidak menampakkan kesedihan. Justru dari ketenangannya, orang-orang belajar tentang makna tawakal yang sesungguhnya. Suatu sore, Sunan Kudus memandang langit cukup lama. Ia berkata pelan,
bahwa hidup adalah perjalanan singkat untuk menanam kebaikan. Ia mengingatkan agar manusia tidak sibuk mencari pengakuan, karena yang abadi hanyalah nilai, bukan nama. Pesan terakhirnya sederhana, namun mengguncang hati. Jika dakwah membuatmu membenci manusia, maka periksa kembali niatmu. Kata-kata itu melekat kuat di benak para murid. Mereka menyadari bahwa seluruh hidup Sunan Kudus adalah perwujudan dari pesan itu. Ia tidak memerangi manusia, tetapi memerangi kebodohan dengan kebijaksanaan. Ketika sakit semakin sering datang, Sunan Kudus tidak memanggil orang banyak. Ia memilih diam, berzikir, dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada ketakutan, hanya kepasrahan. Masyarakat merasakan bahwa waktu perpisahan semakin dekat. Namun mereka juga merasakan ketenangan, sebab Sunan Kudus tidak meninggalkan kekosongan, melainkan warisan nilai yang telah tertanam kuat. Ia datang tanpa kegaduhan dan pergi tanpa kegemparan. Seperti dakwahnya, hidup Sunan Kudus adalah pelajaran tentang kekuatan kelembutan. Dan ketika kelak namanya disebut, bukan kontroversi yang dikenang, melainkan kebijaksanaan yang menyatukan. Suatu pagi yang hening, kabar itu perlahan menyebar di tengah masyarakat. Sunan Kudus, ulama yang dikenal dengan kebijaksanaan dan ketenangannya, telah sampai di penghujung perjalanan hidupnya. Tidak ada tanda-tanda luar biasa, tidak ada kegemparan. Kepergiannya sama seperti hidupnya sunyi, namun penuh makna. Di saat-saat terakhirnya, Sunan Kudus terbaring dengan wajah damai. Zikir mengalir pelan dari bibirnya. Tidak ada penyesalan, tidak ada kegelisahan. Ia telah menjalani hidup sesuai dengan keyakinannya, berdakwah dengan adab, menjaga hati manusia, dan menempatkan agama sebagai rahmat bagi semua. Murid-murid dan masyarakat berkumpul dengan perasaan berat. Mereka sadar telah kehilangan sosok yang bukan hanya mengajarkan agama, tetapi juga mengajarkan cara menjadi manusia. Sunan Kudus tidak meninggalkan pesan panjang. Seluruh hidupnya telah menjadi pesan itu sendiri. Ketika ia wafat, duka menyelimuti Kudus dan sekitarnya. Namun di balik kesedihan, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Masyarakat merasakan bahwa nilai yang ia tanam tidak ikut pergi bersamanya. Justru nilai itulah yang kini berdiri tegak, menjaga persatuan. Masjid Kudus tetap berdiri sebagai saksi bisu kebijaksanaannya. Setiap bata dan ukirannya menyimpan pesan dakwah yang halus. Islam hadir bukan untuk merobohkan, tetapi untuk menyempurnakan. Tradisi tetap hidup, iman tetap terjaga. Seiring waktu, nama Sunan Kudus dikenang bukan karena kontroversi, melainkan karena keseimbangannya. Ia menjadi contoh bahwa dakwah tidak harus keras untuk menjadi kuat, bahwa perubahan paling dalam sering terjadi tanpa suara. Jejak Sunan Kudus hidup dalam sikap masyarakat, dalam cara berbeda keyakinan tetap dihormati, dalam cara agama dijalankan dengan rendah hati, dan dalam cara kebenaran disampaikan dengan kasih. Generasi demi generasi mungkin tidak lagi mengenal detail kehidupannya, namun mereka merasakan dampaknya. Islam di tanah Jawa tumbuh damai, membumi, dan berakar kuat, salah satunya karena jalan dakwah yang pernah ia jaga dengan penuh kehati-hatian. Kisah Sunan Kudus mengajarkan satu pelajaran besar. Kebenaran yang disampaikan dengan kebijaksanaan akan bertahan lebih lama daripada kebenaran yang dipaksakan. Ia telah pergi, namun jalannya tetap ada. Jalan yang tidak bising, tidak memecah, dan tidak melukai. Jalan dakwah yang menjaga hati manusia. Waktu telah berlalu ratusan tahun sejak wafatnya Sunan Kudus. Generasi silih berganti, kerajaan runtuh dan bangkit, zaman berubah dengan cepat. Namun, satu hal tetap bertahan. Cara dakwah yang pernah ia tanam masih hidup dalam denyut Islam Nusantara. Banyak orang bertanya, mengapa dakwah Sunan Kudus tidak hilang ditelan zaman? Mengapa ajarannya tetap relevan, bahkan ketika dunia semakin keras dan penuh perpecahan? Jawabannya bukan pada bangunan megah atau catatan sejarah yang panjang. Jawabannya ada pada cara. Sunan Kudus tidak membangun agama di atas rasa takut, tetapi di atas rasa aman. Ia tidak mengajak manusia meninggalkan jati dirinya, melainkan menuntunnya menuju makna yang lebih benar. Ia memahami bahwa iman tidak tumbuh dari paksaan, tetapi dari kepercayaan. Di tengah dunia yang sering menjadikan agama sebagai alat pembenaran, jalan Sunan Kudus terasa semakin penting. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak perlu berteriak untuk didengar. Ia hanya perlu disampaikan dengan adab dan ketulusan. Jejak dakwahnya terlihat jelas dalam wajah Islam Nusantara hari ini,
Islam yang ramah, menghargai perbedaan, dan menjunjung akhlak. Islam yang tidak sibuk menghakimi, tetapi sibuk memperbaiki diri. Sunan Kudus seakan meninggalkan pesan lintas zaman, bahwa pendakwah sejati bukan yang paling lantang, tetapi yang paling mampu menjaga hati manusia. Di era modern, ketika perbedaan sering berubah menjadi permusuhan, warisan Sunan Kudus menjadi pengingat yang kuat bahwa menjaga persatuan jauh lebih mulia daripada memenangkan perdebatan, bahwa adab lebih tinggi daripada ego. Ia telah wafat, namun pertanyaannya kini kembali kepada kita. Apakah dakwah yang kita sampaikan hari ini mendekatkan manusia kepada Allah, atau justru menjauhkan mereka? Epilog ini bukan hanya tentang Sunan Kudus, tetapi tentang cermin bagi siapapun yang membawa nama agama. Karena dakwah bukan sekadar apa yang kita ucapkan, melainkan apa yang dirasakan orang lain dari kehadiran kita. Dan selama kebijaksanaan masih dibutuhkan, selama manusia masih ingin dihargai, jalan Sunan Kudus akan selalu hidup. Bayangkan jika Sunan Kudus hidup di zaman sekarang, di era media sosial, perdebatan tanpa akhir, dan dakwah yang sering berubah menjadi ajang saling menyalahkan. Apa yang akan ia lakukan? Ia mungkin tidak akan berdiri di tengah keramaian dengan suara paling lantang. Ia juga tidak akan sibuk membalas hujatan dengan hujatan. Seperti dulu Sunan Kudus, kemungkinan besar akan memilih jalan yang sama, tenang, berhati-hati, dan penuh adab. Di tengah dunia yang mudah tersinggung, ia akan menjaga lisan. Di tengah dunia yang gemar menghakimi, ia akan menjaga hati. Dan di tengah dunia yang sibuk merasa paling benar, ia akan sibuk memperbaiki diri. Sunan Kudus akan memahami bahwa tantangan zaman bukan hanya perbedaan keyakinan, tetapi hilangnya kebijaksanaan dalam menyampaikan kebenaran. Ia tahu, kebenaran yang disampaikan tanpa adab akan berubah menjadi senjata, bukan petunjuk. Jika Sunan Kudus hidup hari ini, ia mungkin tidak akan sibuk memperdebatkan hal-hal cabang sebelum fondasi iman dan akhlak kuat. Ia akan kembali pada prinsip lamanya, menjaga hati manusia lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Ia akan melihat bahwa banyak orang menjauh dari agama bukan karena membenci kebenaran, tetapi karena terluka oleh cara penyampaiannya. Dan seperti dulu, ia tidak akan menyalahkan manusia, melainkan memperbaiki cara dakwah. Pesan Sunan Kudus terasa semakin relevan hari ini, bahwa dakwah bukan soal viral atau tidak, tetapi soal berdampak atau tidak. Bukan soal siapa yang paling keras, tetapi siapa yang paling menenangkan. Di era ketika agama sering dipakai sebagai identitas untuk menyerang, Sunan Kudus mengajarkan bahwa agama seharusnya menjadi tempat pulang, bukan medan perang. Episode ini bukan hanya penutup kisah Sunan Kudus, tetapi undangan untuk bercermin. Apakah cara kita berbicara tentang agama hari ini sudah mendekatkan orang kepada Allah, atau justru menjauhkannya? Karena pada akhirnya, warisan terbesar Sunan Kudus bukanlah sejarah, bukan bangunan, dan bukan kontroversi, melainkan satu prinsip sederhana yang sering kita lupakan. Kebenaran tanpa kebijaksanaan akan kehilangan cahayanya, dan selama prinsip itu masih dibutuhkan, Sunan Kudus tidak pernah benar-benar pergi. Tidak semua dakwah membawa manusia lebih dekat kepada Allah. Kalimat ini terdengar berat, namun justru inilah pelajaran paling berani dari jalan Sunan Kudus dalam hidupnya. Sunan Kudus memahami satu kenyataan pahit, kebenaran yang disampaikan dengan cara yang salah bisa melukai hati, mematikan nurani, dan menjauhkan manusia dari cahaya yang seharusnya mereka dekati. Ia menyaksikan sendiri bagaimana sebagian orang menolak bukan karena benci pada Islam, tetapi karena takut pada cara penyampaiannya. Dakwah yang datang dengan kemarahan, ancaman, dan rasa paling benar hanya melahirkan ketakutan bukan keimanan. Karena itu, Sunan Kudus sangat berhati-hati. Ia takut lisannya justru menjadi penghalang antara manusia dan Allah. Ia takut dakwahnya membuat orang lari, bukan pulang. Di zaman sekarang, pelajaran ini terasa semakin relevan. Banyak orang mengaku berdakwah, namun yang tumbuh justru kebencian. Banyak yang berbicara atas nama agama, tetapi meninggalkan luka di hati sesama. Jika Sunan Kudus melihat kondisi ini, ia mungkin akan diam sejenak. Bukan karena setuju, tetapi karena sedang menimbang, apakah kebenaran ini sedang disampaikan dengan hikmah, atau hanya untuk melampiaskan ego. Ia akan mengingatkan bahwa dakwah bukan panggung untuk merasa paling suci. Dakwah adalah amanah yang sangat berbahaya jika tidak disertai kerendahan hati. Salah sedikit, dampaknya bisa panjang.
Sunan Kudus mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan dakwah bukanlah banyaknya orang yang kalah dalam debat, tetapi banyaknya hati yang kembali lembut. Bukan seberapa keras suara kita, tetapi seberapa tenang orang setelah mendengarnya. Ia percaya bahwa iman tumbuh ketika manusia merasa dihargai, ketika mereka merasa aman untuk bertanya, aman untuk belajar, dan aman untuk berubah. Episode ini menjadi pengingat yang tidak nyaman, namun jujur. Jangan sampai kita menjadi alasan seseorang membenci agama. Karena jika dakwah membuat orang semakin jauh dari Allah, maka yang perlu diperbaiki bukan mereka melainkan cara kita. Sunan Kudus telah wafat ratusan tahun lalu, tetapi pesannya masih hidup dan terasa menampar. Bahwa dakwah tanpa adab adalah bahaya yang sering tidak kita sadari. Dan mungkin episode ini bukan tentang Sunan Kudus semata, melainkan tentang kita yang hari ini berbicara, menulis, dan berbagi atas nama agama. Sunan Kudus pernah hidup di masa ketika agama baru datang di tengah masyarakat yang penuh tradisi. Ia melihat langsung satu pilihan besar yang selalu dihadapi para pendakwah. Apakah agama akan dihadirkan sebagai ketenangan atau sebagai ketakutan? Pilihan itu tidak pernah sederhana. Jalan ketakutan memang cepat. Orang bisa patuh karena takut, tunduk karena tekanan, dan diam karena ancaman. Namun Sunan Kudus tahu, kepatuhan yang lahir dari ketakutan tidak akan bertahan lama. Begitu tekanan hilang, iman pun ikut pergi. Karena itu, ia memilih jalan yang lebih sulit, menenangkan hati manusia terlebih dahulu. Ia ingin orang mendekat karena merasa aman, bukan karena terpaksa. Ia ingin iman tumbuh dari kesadaran, bukan dari rasa terancam. Jika kita jujur hari ini, banyak orang menjauh dari agama bukan karena mereka membenci kebenaran, tetapi karena mereka takut pada wajah agama yang mereka lihat. Takut disalahkan, takut dihakimi, takut dianggap paling berdosa. Sunan Kudus memahami rasa takut itu, maka ia tidak menjadikan agama sebagai palu, tetapi sebagai pelukan. Ia percaya bahwa Allah Maha Pengampun dan manusia perlu merasakan rahmat itu terlebih dahulu sebelum mampu berubah. Dalam dakwahnya, ia jarang membuka dengan ancaman. Ia membuka dengan pemahaman. Ia tidak langsung menuntut, tetapi mengajak. Dan dari sanalah perubahan yang lebih dalam terjadi. Episode ini menjadi cermin bagi kita hari ini. Ketika berbicara tentang agama, apa yang lebih dulu dirasakan orang lain? Tenang atau tertekan? Harapan atau ketakutan? Sunan Kudus akan berkata bahwa agama yang benar tidak pernah membuat manusia putus asa. Jika seseorang semakin jauh dari Allah karena cara kita berdakwah, maka ada yang salah bukan pada Allah, tetapi pada cara kita mengenalkannya. Ia mengingatkan bahwa tugas pendakwah bukan menjadi penjaga neraka, melainkan penunjuk jalan menuju rahmat. Bukan mempersempit pintu hidayah, tetapi membukanya selebar mungkin. Di zaman yang keras ini, pesan Sunan Kudus terasa semakin penting. Dunia sudah cukup bising. Yang dibutuhkan manusia bukan lagi teriakan, tetapi ketenangan. Dan mungkin pertanyaan terbesar bagi kita bukanlah seberapa benar ucapan kita, tetapi apakah kehadiran kita membuat agama terasa lebih indah atau lebih menakutkan? Karena pada akhirnya, agama yang menenangkan akan selalu lebih kuat daripada agama yang memaksa. Dan itulah warisan Sunan Kudus yang paling dalam. Bukan pada apa yang ia larang, tetapi pada cara ia menjaga hati manusia. Sunan Kudus mengajarkan satu hal yang sering hilang dalam perjalanan dakwah, bahwa agama paling kuat justru ketika dijaga oleh akhlak, bukan oleh amarah. Ia hidup di masa ketika perbedaan keyakinan sangat nyata, namun ia tidak menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk merendahkan. Ia tidak memosisikan diri sebagai hakim, tetapi sebagai penuntun. Dan dari situlah Islam tumbuh dengan wibawa, bukan dengan ketakutan. Jika Sunan Kudus melihat dunia hari ini, ia mungkin akan kembali mengingatkan kita pada satu bahaya besar. Ketika agama dibela dengan emosi, ia kehilangan keindahannya. Ketika kebenaran disampaikan dengan kemarahan, ia berubah menjadi ancaman, bukan petunjuk. Banyak orang hari ini merasa sedang membela agama, padahal yang dibela hanyalah ego. Mereka merasa paling benar, paling lurus, paling selamat. Namun tanpa sadar, cara mereka justru membuat orang lain semakin jauh dari Allah. Sunan Kudus akan berkata bahwa kebenaran tidak membutuhkan kemarahan untuk bertahan. Kebenaran cukup disampaikan dengan jujur, tenang,
dan penuh adab. Jika kebenaran itu benar, ia akan menemukan jalannya sendiri ke dalam hati manusia. Ia mengajarkan bahwa dakwah adalah amanah yang berat. Satu kalimat yang salah bisa menutup pintu hidayah seseorang bertahan-tahan lamanya. Karena itu, ia memilih berhati-hati. Ia lebih takut melukai hati manusia daripada kehilangan pengaruh. Dalam hidupnya, Sunan Kudus tidak sibuk menghitung siapa yang salah. Ia sibuk menjaga agar tidak menjadi sebab orang lain membenci agama. Prinsip inilah yang membuat dakwahnya bertahan lintas zaman. Episode ini bukan sekadar cerita tentang masa lalu. Ini adalah cermin untuk hari ini. Tentang bagaimana kita berbicara, menulis, dan bersikap atas nama agama. Tentang apakah kehadiran kita membawa ketenangan atau justru kegelisahan. Sunan Kudus telah lama wafat, namun pertanyaannya masih hidup. Apakah agama yang kita sampaikan hari ini membuat manusia merasa dekat dengan Allah atau justru takut kepadanya? Karena agama yang dijaga oleh akhlak akan selalu menguatkan iman, sedangkan agama yang dijaga oleh amarah hanya akan meninggalkan luka. Dan mungkin itulah dakwah paling sunyi namun paling kuat yang pernah diwariskan Sunan Kudus kepada Nusantara. Dakwah yang membuat orang bertahan, bukan sekadar datang. Banyak orang bisa datang karena tertarik, namun tidak semua orang bisa bertahan karena merasa aman. Inilah pelajaran sunyi yang diwariskan Sunan Kudus. Meski namanya jarang disebut secara langsung, ia memahami bahwa dakwah bukan sekadar mengajak orang masuk, tetapi menjaga agar mereka tidak pergi lagi dengan luka. Sunan Kudus tahu, manusia bisa berubah secara lahiriah dalam sekejap. Namun perubahan batin membutuhkan ruang yang aman. Jika agama disampaikan dengan tekanan, orang mungkin patuh tetapi hatinya tetap jauh. Karena itu, ia sangat berhati-hati. Ia tidak ingin menjadi sebab seseorang mendekat sesaat, lalu pergi selamanya karena merasa disakiti. Baginya, satu orang yang bertahan dengan iman yang jujur lebih berharga daripada 1000 yang datang karena takut. Jika kita melihat realitas hari ini, banyak orang yang pernah dekat dengan agama, namun akhirnya menjauh, bukan karena mereka membenci kebenaran, melainkan karena mereka lelah dengan cara penyampaiannya. Mereka merasa diawasi, dihakimi, dan tidak diberi ruang untuk tumbuh. Sunan Kudus akan memahami rasa lelah itu. Ia akan berkata bahwa iman tidak tumbuh di tanah yang keras. Ia membutuhkan kelembutan, kesabaran, dan waktu. Dalam dakwahnya, Sunan Kudus lebih memilih berjalan pelan daripada berlari tergesa. Ia ingin setiap langkah kokoh, bukan cepat lalu runtuh. Ia ingin manusia mengenal Allah dengan cinta, bukan dengan trauma. Episode ini mengajak kita bercermin. Apakah cara kita berbicara tentang agama hari ini membuat orang betah? Atau justru ingin pergi? Karena dakwah sejati bukan tentang berapa banyak yang hadir di awal, tetapi berapa banyak yang masih bertahan ketika ujian datang. Sunan Kudus tidak mengejar jumlah. Ia menjaga kualitas hati, dan justru karena itulah dakwahnya bertahan jauh melampaui usianya. Jika agama terasa berat, mungkin bukan ajarannya yang salah, tetapi cara kita membawanya. Dan jika seseorang pergi karena terluka, bisa jadi lukanya bukan pada iman, tetapi pada pengalaman. Sunan Kudus mengajarkan bahwa pendakwah bukan hanya pembuka pintu, tetapi juga penjaga agar pintu itu tetap terasa aman untuk dilewati. Dan mungkin inilah tugas dakwah paling berat di zaman ini. Bukan membuat orang datang, tetapi membuat mereka ingin tetap tinggal. Ketika dakwah kembali menjadi jalan pulang, pada akhirnya, dakwah bukan tentang siapa yang paling benar. Dakwah adalah tentang siapa yang paling mampu mengantarkan manusia pulang-pulang kepada Allah, pulang kepada fitrah, pulang kepada ketenangan batin. Inilah inti jalan Sunan Kudus yang sering luput dari perhatian. Ia tidak sibuk memenangkan perdebatan. Ia tidak tergesa ingin mengubah segalanya. Ia lebih takut jika caranya justru membuat manusia tersesat lebih jauh. Sunan Kudus memahami bahwa setiap manusia membawa luka, latar belakang, dan perjalanan hidup yang berbeda. Maka ia tidak datang dengan tuntutan berat di awal. Ia datang dengan pengertian. Ia membuka ruang aman agar manusia berani mendekat tanpa rasa takut. Jika kita jujur hari ini, banyak orang ingin kembali kepada Allah, tetapi ragu melangkah karena pengalaman buruk. Mereka takut dihakimi, takut dianggap kurang iman, takut dicap berdosa tanpa diberi jalan keluar. Sunan Kudus akan berkata bahwa Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Yang sering menutup pintu itu justru manusia dengan cara bicara, sikap, dan ego merasa paling suci.
Episode pamungkas ini mengajak kita merenung. Apakah dakwah yang kita sampaikan hari ini menjadi jembatan atau justru menjadi tembok? Karena dakwah sejati bukan membuat orang tunduk, tetapi membuat orang berani jujur pada dirinya sendiri. Berani mengakui salah, berani belajar, berani berubah. Sunan Kudus tidak meninggalkan metode rumit. Ia hanya meninggalkan satu prinsip besar. Jaga hati manusia, maka Allah akan menjaga iman mereka. Ia telah lama wafat, tetapi jalan dakwahnya tetap hidup. Jalan yang tidak bising, jalan yang tidak memaksa, jalan yang memberi ruang bagi siapapun untuk kembali. Dan mungkin tugas dakwah di zaman ini bukan lagi memperbanyak suara, tetapi memperbanyak ketenangan. Bukan memperkeras perbedaan, tetapi memperluas kasih. Jika setelah menonton kisah ini, seseorang merasa ingin mendekat kepada Allah tanpa rasa takut, maka dakwah itu telah berhasil. Karena dakwah terbaik bukan yang paling diingat orang, tetapi yang membuat mereka ingin pulang.